Irani, Operation Manager PT Delta Prima Lab Scientific. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, semoga semua peserta yang hadir dalam webinar ini dalam keadaan sehat dan selalu penuh dengan semangat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Indra Gunawan STMSI selaku narasumber yang sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan juga pengalaman yang sangat berharga. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada semua peserta, Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung di webinar seri 1 pada pagi hari ini. Di tahun 2025 ini, kami di PT Delta Prima Lab Scientific merasa sangat bersemangat untuk terus berkomitmen dan memberikan nilai yang lebih bagi setiap laboratorium yang kami layani. Sebagai bagian dari komitmen kami, yaitu giving value to your lab, kami berusaha untuk menghadirkan rangkaian webinar series yang tidak hanya bermanfaat, tapi juga memberikan wawasan baru yang tentunya relevan untuk perkembangan dunia laboratorium. Semoga setiap sesinya Bapak dan Ibu bisa hadir agar bisa menjadi sarana bagi kita semua untuk terus belajar, berbagi pengetahuan, dan tumbuh bersama. Kami berharap melalui diskusi-diskusi ini kita bisa memperkaya dan menemukan solusi terbaik dalam menghadapi tantangan di dunia laboratorium. Sekali lagi, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kami sangat menantikan partisipasi aktif dari Bapak dan Ibu di dalam setiap webinar yang akan kami adakan nanti. Dan semoga acara ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Pak Indra Gunawan itu bukan sih? Jangan ragu untuk tetap terhubung dengan kami ya Bapak dan Ibu. Dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Cevi Irani atas sambutannya. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Iya, Bapak dan Ibu, saya izin mengingatkan nanti untuk link absensi akan kami cantumkan di kolom chat dan Bapak dan Ibu mohon untuk mengisi link absensinya karena yang akan mendapatkan sertifikat adalah yang mengisi absensi saja. Dan juga nanti ketika penyampaian materi, apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat. Nanti kita akan pilih pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber. Baik, sebelum pemaparan materi, izinkan saya untuk menyampaikan CV dari narasumber. Ya, Bapak Ibu. Halo. Halo Pak Indra, saya izin membacakan CV Bapak terlebih dahulu ya Pak. Ya, silakan. Kamu mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Baik, berikut untuk CV dari pembicara kita, yaitu Bapak Indra Gunawan STMSI. Beliau adalah Biomedical Engineering. Untuk riwayat pendidikan beliau menyelesaikan D3 Electromedic Engineering di Electromedic Engineering Academy Jakarta tahun 2001, menyelesaikan pendidikan S1 Electrical Engineering di Universitas Mercu Buana Jakarta tahun 2004,
dan berhasil menyelesaikan S2 Clinical Engineering di Universitas Indonesia tahun 2011. Beliau juga telah menyelesaikan berbagai training, yaitu di tahun 2019 Laboratory Management Labmania. Di tahun 2015, beliau mengikuti training Electrical Calibration di LIPI, dan juga Management of Medical Equipment Maintenance. Dan di tahun 2011, beliau mengikuti training for RTI Piranha X-ray Multi-Parameter Analyzer di Quantum, training for NIBP Simulator Occupus Handheld plus Clinical Dynamics Quantum, dan training for CIRS Ultrasound Iya, Phantom sebentar di ya. Quantum. Untuk riwayat pekerjaan beliau sebagai individual consultant of medical equipment at Korea Medical Device di tahun 2019 sampai saat ini, sebagai individual consultant of medical equipment at PT Trigal Jakarta tahun 2014 hingga saat ini, individual consultant of maintenance management at Yadika Group Hospitals tahun 2014 hingga saat ini, individual consultant of maintenance management at Bakti Asih Hospital Jakarta tahun 2013 hingga saat ini, dan juga beliau aktif sebagai dosen di Poltekkes 2 Jakarta sejak 2011 sampai saat ini. Beliau juga aktif sebagai membership di Professional Association and Publication, yaitu di Himpunan Pengembangan Ekosistem Alkes Indonesia, Emergency Care Research Institute, Hospital Engineering, Indonesia Medical Technology Association, Association of Healthcare Consultant of Indonesia, Indonesian Association of Clinical Engineering, dan Association of Electromedic of Indonesia. Baik, kita langsung sambut saja untuk pembicara kita yang luar biasa, kepada Bapak Indra Gunawan, ST MSI. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mengenal saya atau belum. Saya dosen di Poltekkes Jakarta 2. Alhamdulillah sekarang saya sedang mengambil program doktoral di ITM. Doakan saja insya Allah tahun ini selesai. Saya diajak oleh Pak Direktur untuk membantu mempresentasikan keahlian saya. Pertama adalah saya seorang elektromedik, seorang biomedical engineering, seorang researcher, dan saya insya Allah bikin buku tentang pemeliharaan dan kalibrasi alat-alat laboratorium. Nanti mudah-mudahan setelah webinar series ini kita berikan buku-buku yang saya buat nantinya arahnya. Nanti Anda bisa diskusi setelah materi ini. Materi pertama adalah tentang pemeliharaan dan kalibrasi autoclave. Mungkin nanti hands up kalau Anda bisa bertanya atau via chat room dan sebagainya. Apa sih autoclave itu? Konten dari materi ini bagaimana principle operation, construction, troubleshooting, preventive maintenance, safety consideration, dan primary monitoring. Karena bicaranya adalah kalau kita bicara autoclave, bicaranya adalah nyawa manusia juga. Intinya adalah kalau dia tidak bisa dioperasikan dengan benar, tidak bisa dipelihara dengan benar, akan menyebabkan masalah. Nanti sterilnya ada masalah. Akan masalah sterilnya ada masalah, ada namanya penyakit yang berkelanjutan. Jadi betapa pentingnya autoclave untuk dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi. Pertama adalah apa sih autoclave itu? Autoclave adalah digunakan untuk mensterilkan. Jadi steril suatu alat di laboratorium atau di rumah sakit atau di hospital supaya apa? Spora, mikroba bisa die, bisa meninggal, bisa mati, bisa tidak berkembang biak. Jadi bagaimana pemusnahan itu mikroba, amuba, atau yang lain, virus tidak bisa berkembang biak dengan benar atau mensterilkan suatu mikroba.
cara steril sebenarnya banyak sekali bisa menggunakan cairan kimia, bisa menggunakan autoclave, bisa menggunakan sekarang sebenarnya tren autoclave dari dahulu kalah dari autoclave ini nih. Jadi autoclave seperti autoclave ini nih. Ini autoclave seperti penanak ngerebus atau kalau ibu-ibu suka sekali bicaranya nih penanak untuk ngelunakin bandeng. Nah, sebenarnya kata kuncinya adalah bagaimana suatu alat dengan suhu tertentu, dengan tekanan tertentu bisa memusnahkan. Banyak tipe-tipenya, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Intinya adalah bagaimana menghasilkan tekanan tertentu dan suhu tertentu untuk bisa memusnahkan virus atau bakteri. Nah, salah satu contoh bagian-bagian otak sebenarnya seperti ini. Ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang vertikal, ada yang horizontal besarnya, ada yang beberapa liter. Sebenarnya kalau saya pribadi lebih dibandingkan dengan menggunakan lauk tem atau menggunakan yang lain, saya lebih suka sebagai teknisi adalah lebih suka sebagai yang ini. Kenapa? Lebih mudah dioperasikan. Not yet tidak begitu difficult untuk pengoperasian dan maintenance. Kalau yang low temperatur kadang-kadang susah sekali karena banyak aturan dan banyak cara untuk masalahnya karena sudah hubungan dengan teknologi yang sangat canggih. Ini contoh-contohnya alat-alat autoclave. Dasarnya apa? Apa sih autoclave itu? Autoclave adalah suatu chamber yang memberikan tekanan tinggi untuk menonaktifkan kalau lagi bukan membunuh tapi mengaktifkan bakteri, virus, jamur spora yang ada pada benda mati. Contohnya adalah kalau di ruang OK adalah pisau bedah atau pipet dan sebagainya. Mengapa menggunakan tekanan tinggi? Karena di bawah tekanan suhu lebih dari 100 derajat akan menghancurkan kehidupan bakteri virus itu dengan cepat. Kenapa? Karena suhu tersebut standarnya akan lebih cepat mematikan bakteri virus jamur spora itu. Pada penggunaan bisa menggunakan sendiri atau menggunakan dengan multi-sterilizer. Sekarang ini banyak sekali menggunakan prosedur item-item yang disteril dan digunakan kembali seperti jarum suntik, instrumen bedah, penanjal, gagal pisau bedah, dan endoskopi yang ada hubungannya dengan sterilisasi. Di laboratorium juga banyak sekali hubungannya yang bisa disteril. Selanjutnya adalah kalau kita bicara steril menghilangkan atau menghancurkan semua organisme hidup sehingga bukan apapun bebas dari mikroorganisme. Jadi mutlak suatu bahan tidak bisa mendekati steril. Jadi steril banget sih tidak, tapi jamur atau virus ya, tidak bisa menempel dan infeksi nosokomia. Selanjutnya adalah apa sih dekontaminasi atau cleaning atau disinfektan. Kemarin kita dapat pelajaran kalau kita bicara COVID, banyak sekali kita sebelum berangkat dibersihkan, pulang dibersihkan, mandi dengan handscoon, malah banyak sekali. Intinya adalah sebenarnya pola hidup bersih itu penting. Tapi bagaimana membersihkan? Membersihkan adalah menghilangkan materi yang terlihat kotoran, lemak, darah, cairan tuh bersihin, mandi itu mandi junub dan sebagainya. Kalau disinfektan adalah mengurangi proporsi Gini, aku harus selesai dikit ini lagi nanti baru aku ke situ.
di permukaan apapun, namun tidak menghilangkan semua virus atau bakteri. Kenapa? Ada bakteri tertentu bisa dihilangkan dengan cara disinfektan atau dengan cara lain. Atau dengan cara perebusan dengan tekanan tinggi atau menggunakan cairan kimia atau menggunakan steam sterilisator. Banyak sekali prosedur-prosedur yang bisa dilakukan menggunakan sterilisator, menggunakan disinfektan. Beda definisi dari pembersihan dan disinfektan. Ini adalah jumlah yang saya dapat bahwa different of the disinfectant and sterilization. Disinfectant is process where microorganisms are destroyed to level with the except for some purpose but not others. Heat resistant for with not be destroyed. Jadi kalau kita bicara disinfection adalah dia tidak menghancurkan, but to level some purpose. Kalau sterilization is a process where microorganism including heat resistant before is removed or destroyed, dia dihancurkan dan dihilangkan. Apa perbedaannya antara disinfektan peralatan dan steril? It's different. Disinfectant is recommended for equipment is not intended for facing the skin. Touching open wound, disinfectant equipment may be safely be contact with the intact skin. Mucous member of body. Equipment which to be disinfected include items of linen, bedpan, crockery, tengu. Ini bicara disinfektan. Or steril is recommended for item penetration skin or which will be contact with broken skin, mucous membrane, and otherwise sterile. This body area. This include equipment such as surgical instrument, implant. Is what the item. This item surgical instrument, implant, dressing, growing, catheter, wound. Ini equipment yang bisa disteril. Selanjutnya adalah digunakan di laboratorium atau di rumah sakit. Iya, autoclave itu bisa digunakan di rumah sakit, digunakan di laboratorium. Dirancang dengan tujuan untuk menghilangkan mikroorganisme. Jadi autoclave itu dibuat, dirancang, digunakan untuk menghilangkan benda-benda yang ada hubungannya di farmasi, makanan. Contoh sederhana di laboratorium menyiapkan bahan kultur bakteri, tabung reaksi, pipet, cawan Petri itu agar tidak terkontaminasi. Selanjutnya adalah mengambil sampel, misalnya jarum, tabung, wadah, supaya tidak terkontaminasi. Itu kalau di laboratorium. Kalau rumah sakit tadi misalnya jarum suntik, gunting dan sebagainya. Prinsip dasar autoclave sama seperti konsep jasanya sih sederhana. Dia bagaimana menghasilkan suhu 121 derajat. Ada pertanyaan, kenapa sih suhu tersebut? Karena waktunya meninggalnya itu pada suhu ya rata-rata 1 derajat atau tekanan 15 besi. Rata-rata range waktunya adalah 40 menit. Jadi memungkinkan suhu tersebut ada tekanan yang bisa menghancurkan amuba, virus, dan sebagainya. Dia menggunakan sangat efisiensi pada saat kita bicara sterilisasi dengan titik didih tersebut. Panas tersebut bisa mengentalkan protein dan menghancurkan mikroorganisme yang berpotensi bahaya biologis. Jadi infeksi nosokomial itu akan dihilangkan oleh steril, tapi steril yang kita masukkan ada barang-barang yang bukan hidup atau barang mati. Selanjutnya adalah kalau kita bicara hubungannya tadi tekanan dengan temperatur, pada saat suhu 121 berbanding lurus dengan pressure di atas 100, kira-kira 200 pressure. Jadi sifat dari autoclave adalah memanfaatkan sifat termodinamika air.
Dalam kondisi normal atau di permukaan laut atau tekanan 1 atm dari fase cair akan menjadi tekanan sangat tinggi 100 derajat Celcius. Maka dari itu risiko dari autoclave ada juga meledak dan sebagainya. Karena dari fase 0 ke fase didih akan menyebabkan suhu meningkat. Selanjutnya, dengan kontrol tekanan tersebut bisa mengendalikan tekanan atmosfer yang saya katakan tadi. Hasil tersebut akan menghasilkan destroy dari jamur, spora, amuba, dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Mungkin saya pause dulu karena ada titipan dari sponsor. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Indra. Bapak dan Ibu, para peserta, Pak Indranya istirahat sebentar. Untuk selanjutnya akan ada penyampaian produk dari tim produk spesialis PT Delta Prima Lab Scientific. Kepada Ibu Nadia, saya silahkan. Terima kasih sebelumnya. Baik, sebelumnya mungkin ini sambil Pak Indranya istirahat, kita juga sebagai pendengar ya istirahat ya, mungkin buat Bapak Ibu sambil peregangan, yang mau minum bisa sambil minum. Iya, kalau butuh banyak saya nggak ada, kalau cuma satu ada. Keluar masuk lagi ke link. Oke. Ini udah keluar kan? Keluar dari rapat. Oke, lanjut nih. Kalau dari saya sendiri kita sambil ice breaking kali ya. Kita sebentar. Mungkin saya mau menjelaskan sedikit nih tentang fun fact dari autoclave itu sendiri. Nah, sudah terlihat untuk PPT-nya? Sudah. Bapak Ibu tahu nggak sih kalau Sudah, Ibu. Terima kasih Bapak. Dari Bapak Ibu sendiri tahu nggak sih kalau autoclave itu pertama kali ditemukan di tahun 1879 oleh Charles Chamberlain. Setelah itu autoclave terus digunakan menjadi standar dalam proses sterilisasi di laboratorium dan industri medis. Nah, sejak itu gitu ya, untuk sterilisasi laboratorium itu sebetulnya autoclave sendiri itu merupakan teknologi yang sudah ada selama lebih dari 1 abad. Tapi balik lagi nih, autoclave itu kan sebetulnya tidak bisa berdiri sendiri ya. Autoclave itu merupakan hanya alat bantu, tapi tanpa keterampilan yang tepat serta tanpa dukungan alat seperti biological indicator, chemical indicator, sterilisasi itu tidak berjalan dengan maksimal gitu. Makanya di sini Bapak Ibu juga mungkin belajar dari Pak Indra nih, ini untuk memastikan bahwa sterilisasi yang dilakukan di laboratorium Bapak Ibu itu berjalan dengan baik dan kalau bisa ditingkatkan lagi untuk sterilisasinya seperti itu. Nah, tapi di sini kami juga ingin membantu nih untuk memastikan keamanan dan efektivitas dari sterilisasi ini. Untuk itu, perkenalkan kami adalah PT Delta Prima Lab Scientific. Kami hadir sebagai distributor bahan kimia dan alat laboratorium yang menyediakan solusi lengkap untuk mendukung setiap tahap laboratorium, bahkan tidak hanya dari sterilisasi, tapi juga pengolahan sampel, bahkan sampai pembuangan limbah. Tadi suruhnya apa sih? Udah, nggak usah pakai Insta. Kami percaya bahwa laboratorium tempat bekerja, tapi juga pusat inovasi dan kualitas. Karena itu kami hadir untuk memberikan nilai lebih bagi setiap proses di laboratorium Bapak Ibu. Ya, kami juga memberikan value kepada laboratorium Bapak Ibu. Nah, selanjutnya berikut ada brand kami seperti CDH, Alphagen, High Media atau di laboratorium. Kemudian ada Microgen, Ohaus, Oksigen, dan lain sebagainya. Kemudian ada klien kami. Untuk klien kami itu berasal dari berbagai sektor seperti industri farmasi, kosmetik, pendidikan seperti universitas atau sekolah, serta ada instansi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian ada core bisnis kami, yaitu terdiri dari consumables, regen, proficiency testing, lab advisor dan konsultan, lab instrumen, general lab equipment, lab furniture, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, ini ada beberapa produk unggulan kami yang terutama berhubungan dengan autoclave. Yang pertama ada Terajin. Terajin ini merupakan merek yang berfokus pada indikator sterilisasi, termasuk dari biological indikator dan chemical indikatornya. Di sini sebagai contoh ada BT21. BT21 merupakan biological indikator yang digunakan untuk memverifikasi dari efektivitas sterilisasi uap atau autoclave. Nah, di BT21 ini bisa digunakan untuk memastikan benar nggak sih autoclave yang Bapak Ibu gunakan itu benar-benar bisa mematikan mikroorganisme, terutama yang patogen di dalam autoclave. Kemudian ada ampul yang digunakan untuk dalam cairannya, dan terakhir ada sterilization tab di sini untuk memastikan atau untuk lebih memisahkan antara barang-barang yang sudah disterilisasi dan yang belum. Jadi untuk memberikan indikator atau memberikan penanda bahwa barang tersebut sudah disterilisasi. Selanjutnya, tentu saja ada bahan kimia ya. Sebagai menggunakan autoclave, tentu saja kita membutuhkan bahan kimia dan medianya. Di sini kita ada CDH. CDH merupakan regen-regen atau bahan kimia yang berkualitas tinggi, serta ada mikrogen, yaitu bahan kimia, bahan media seperti nutrien agar, TSB dan TSA, serta lain sebagainya. Untuk CDH dan mikrogen sendiri ini memiliki sertifikat ISO dan berstandar GMP. Kemudian tentu saja karena kita berhubungan dengan autoclave, tidak jauh-jauh nih dari consumables product, seperti ada brand-brand yang kami bawa seperti Cytotest, Biologix, Oxygen, dan Corning. Ini bisa sebagai bahan penunjang ya untuk proses laboratorium. Selanjutnya nih, setelah tadi ada bahan kimia dan alat-alatnya, kita masuk kepada sampelnya. Di sini ada reference standar. Reference standar itu merupakan mikroorganisme yang memiliki standar, dan di sini kami dari Tode Laboratories itu merupakan generasi pertama, sehingga sangat ideal untuk Bapak Ibu memastikan validitas dan akurasi dari pengujian laboratorium di laboratorium Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada ring bio juga untuk solusi deteksi keamanan pangan ya dan kebersihan lingkungan seperti microbial count plate, ATP swab untuk surface hygiene testing, dan milk fraud test kit. Selanjutnya kita masih masuk di dalam lingkup bakteri ya. Di sini ada ViaBank Bacteria Preservation dari MWE atau Medical Wire Equipment. Di sini preservasi dilakukan untuk menjaga viabilitas dan stabilitas strain bakteri yang Bapak Ibu gunakan untuk jangka panjang. Jadi ideal untuk penelitian mikrobiologi dan penyimpanannya. Terus ada hygiene monitoring swab juga dari MWE ini, itu untuk mengambil sampel dari berbagai permukaan untuk mengukur tingkat kebersihan dan mendeteksi keberadaan mikroorganismenya. Nah, selanjutnya ada Bactiscan nih, ini yang agak seru nih. Untuk Bactiscan merupakan alat pendeteksi kontaminasi bakteri pada permukaan secara real time. Jadi Bactiscan ini mendeteksi biofilm dan mikroorganisme yang tidak terlihat secara mata telanjang. Nah, mungkin untuk penggunaannya dan prinsip kerjanya bisa dilihat di video berikut. Pak yang diumumkan juga Tapi kita dan area produk sudah tersanitasi dengan baik. Tahu dengan saya masih kotor ya. Semakin tua, semakin pang. Alat ini bernama Bactiscan, sebuah alat canggih yang bisa mendeteksi S-layer pada bakteri dan biofilm dengan 4 sinar gelombang tepi UV. Apabila ada warna putih, putih kehijauan, dan hijau fluorescence, itu sudah pasti ada kontaminasi bakteri. Cukup dengan memasang baterai, kemudian tekan tombol on. Cahayanya langsung muncul dan siap buat diarahkan ke bagian yang masih kotor. Bagaimana? Mudah, ringkas, dan efisien, bukan? Nah, buat Bapak Ibu nih yang tertarik dan pengen coba Bactiscan tuh gimana sih, pengen mencoba sendiri nih selain melihat dari video, boleh banget mengabari kami untuk mencoba dan menunjukkan serta demo di tempat atau di laboratorium Bapak Ibu. Dan
Yang terakhir, di sini kami juga ada talpa yang merupakan alat termohygrometer yang dapat mengukur suhu dan kelembapan. Dan kelebihannya talpa ini adalah dia tersambung dengan IoT, jadi bisa dipantau secara real time. Nah, talpa sendiri ini bisa mengukur suhu dan kelembapan, bisa disimpan, kemudian Bapak Ibu bisa melihat secara real time di aplikasi Dia Awan, di website Dia Awan dan aplikasi Autentik. Itu secara real time, jadi untuk pengawasannya bisa dilakukan dengan mudah. Dan ini untuk info nomor, email, serta alamat kami. Mungkin terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu sambil mendengarkan presentasinya tadi juga sambil sudah selesai ya beristirahatnya, peregangannya, minumnya, makannya, mungkin bisa kita kembalikan ke materinya. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak Bu Nadia untuk penyampaian produknya. Untuk Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan terkait produk yang tadi disampaikan oleh Bu Nadia, silahkan boleh ditanyakan di kolom chat atau mungkin di grup WA nanti. Baik, kita lanjut ke pemaparan materi. Pak Indra, apakah sudah siap kembali? Halo, Pak Indra, apakah sudah kembali siap? Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Sangat mudah sekali. Pertama adalah masukkan air Aquades sebelum dihidupkan autoclave. Ini saya revisi juga, maksudnya saya lupa. Saya kira masukkan air itu sudah terbiasa. Saya dengar sih wajib dimasukkan Aquades, baru dihidupkan autoclave. Ya. Masukkan cairan Aquades dan level airnya jangan mendekati atau aquabides, jangan menggunakan air tanah yang apalagi yang ada kapurnya. Selanjutnya adalah hidupkan autoclave. Buka autoclave. Biasanya kalau punya autoclave berkapasitas besar, biasanya dilakukan secara elektromekanis, ada switch-switchnya. Tempatkan wadah steril dengan bahan yang telah disiapkan. Ada yang menggunakan warping, ditutup, ada yang tidak, tergantung klasifikasi bahan yang akan di steril. Jangan lupa bahan itu dibersihkan dan dikeringkan. Oke. Lalu masuk ke ruangannya, ke chambernya, dan ikuti rekomendasi dari pabrik. Jadi jangan sampai Anda pertama jangan sampai dihidupkan tidak ada air. Yang kedua adalah tidak dicuci atau dikeringkan dan sebagainya. Setelah itu pilih sisasi dengan bahan dan benda yang akan disteril. Kalau ada yang canggih biasanya ada bahannya wood atau apa dan sebagainya. Dan biasanya ada fase pra-perawatan dimulai, dilakukan siklus pendek, penggantian atau pengosokan, injeksi uap, steam, dan sebagainya. Ketika sudah dihilangkan, kemudian tekanan, uap, benda yang disterilkan, ada energi yang dikirim. Jangan biarkan listriknya mati. Setelah sampai suhunya 121 derajat, berarti kondisinya tercapai, baru hitungan mundur. Hitungan mundur bisa 30 menit, 45 menit, dan sebagainya. Setelah waktu selesai, ada namanya depresurisasi. Jangan dibuka. Tunggu sampai sistem pembuangannya selesai. Baru dipindahkan ke ruang sterilisasi. Dengan penurunan tekanan tersebut, ruang hampa kira-kira 10% maka distabilkan ke dalam wadah autoclave. Terakhir, masuknya udara sudah terkendali melalui kutipan filter dan
tekanan keluar, cus, baru buka pintu agar bahan dan menggunakan handscoon, bukan handscoon ya, yang pelapis panas itu. Tutup, keluarkan menghemat panas, baru untuk sterilisasi berikutnya. Simpan bahan saya dengan benar dan apa yang kita lakukan cat atau cannot, barang yang dapat di autoclave, putar stok bahan infeksius, perangkat terkait bukan hidangan budaya, jadi perangkat yang tidak boleh elektronik, vaksin hidup, cawan petri, dan barang-barang sterilisasi, media gelas, sarutan, dan sebagainya. Jangan di autoclave yang mengandung alkohol, bahan kimia, pemutih, formalin, glodohelin, sangat beracun, radioisotop. Nih, merek-merek tertentu ini contoh lumber, nanti kita bicara merek tertentu ada juga yang dijual oleh dengan merek lain. Ini hanya satu contoh aja. Ini satu contoh fokusan 227. Terus sebelum memasukkan bahan atau barang ke autoclave, pastikan rak terkunci pada doli kalau yang besar ya. Hapus tanda biohazard, mungkin pada kantong sampah dan sebagainya. Buang sampah ke tempat yang tepat. Harap kenakan kembali sarung tangan, panas menggunakan, tutup pintu autoclave bila tidak digunakan. Personil berkualifikasi boleh mencoba mencegah kalau autoclave menolak abort, biasanya abort itu biasanya dengan merek percussion atau merek yang lain biasanya tekan tombol batalkan atau lanjutkan sistem autoclave atau tekan tombol batalkan ulangi lagi. Jadi tergantung merek dan tipenya. Jadi pada saat kita bicara kalau ada masalah ditolak atau gimana, tekan tombol abort dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya mengerti apakah atau berfungsi dengan baik? Pertama, kita lihat fisiknya. Lihat pengujian tahunan. Lihat fisik alat itu, alat autoclave itu baik dan benar. Lihat fisik. Dia sudah dilakukan pengujian setiap tahun sekali. Lihat tekanan, suhu, waktu siklus yang dicatat karena mutunya. Selanjutnya adalah kimianya. Ada pita autoclave yang saya tidak panas. Kita buat, kalau saya sering kalau jadi teknisi adalah melakukan pita yang lem kertas. Saya masukkan, kalau dia hitam itu sudah bagus kerjanya. Itu dengan kimia. Atau mungkin indikator keberhasilan sterilisasi. Ada barang, mungkin kalau saya lupa namanya, itu barang amuba kontrol namanya. Atau menggunakan secara efektif stick pola bacillus atau tes SGMB teknologi atau indikator biologis atau dengan menggunakan DAT press penghapusan. Jadi cara bawa autoclave secara berfungsi baik dan benar seperti itu. Selanjutnya ini prosedur penghapusan pada autoclave, suhunya biasanya suhu yang dikerjakan suhunya 115, 102, 128, 136 dengan tekanan 75, 100 atau minimum waktu 30 sampai 50. Biasanya kalau 134 3 menit, 115 menit. Jadi makin tekan suhunya makin tinggi itu waktunya makin cepat. Biasanya siklusnya banyak sekali berpoli, bedah, cairan, dan setelah ada panas. Jadi waktu-waktu ini sesuai dengan bahan atau alat yang akan dibersihkan. Nah, tidak semua dengan panas, misalnya bahan plastik meleleh, menggunakan prosedur tertentu. Contohnya ada yang menggunakan WAP, tekanan 121 atau 15 menit, atau like WAP instrumen, itu menggunakan ini nih. Jadi ada unWAP sistemnya, ini nih, instrumen, like WAP instrumen, atau bahan berat dengan tekanan tertentu. Jadi tergantung ketinggian lokasi, atau makin sesi makin lama. Ini salah satu contoh pada saat kita bicara material wood.
Bisa porous cloth, tekstil, working instrument, tube dengan temperatur 130 derajat, tekanan 35. Caranya adalah seperti ini. Typical graph-nya. 1, 2, 3, kapan dia panas, kapan waktunya sterilisasi, penurunan, dan sebagainya. Ini alat materialnya, oven instrument, glassware, kontainer, dan sebagainya. Jadi tidak semua harus 121 derajat. Secara konstruksi sebenarnya antara vertikal dan horizontal not different. Jadi banyak ukuran tergantung apa dan mana yang kita akan bersihkan. Jadi biasanya hukum ada yang medium vertikal, ada yang jadi rak, ada yang kecil seperti ini. Dan akan disterilkan. Secara konstruksi untuk yang seperti ini, yang saya katakan tadi, untuk memberikan aquades itu level heating di atas level heating ini. Jadi harus di atas level ini. Ada grid basket, ada hopper hosting, ada pressure gas, ada thermometer, ada air removal, ada pressure control. Sebenarnya konsepnya tidak jauh beda seperti ini. Dan jangan lupa pada saat kita bilang gasket harus tertutup. Jadi ini yang ruang tunggal autoclave tipe non vakum, dipanaskan dengan listrik, dia akan menghasilkan suhu tinggi dan ada drain valve-nya. Selanjutnya adalah pada saat autoclave generator uap. Mungkin ada atau tidak, ini hanya sebagai pengetahuan saja. Konstruksi ada yang menggunakan generator water level control, resistor thermometer. Sebenarnya konsepnya adalah pemanasan udara saja. Ya, ini ada generator uap. Dia menggunakan 2 termostat, suhunya 100 derajat dan menggunakan artikel. Nah, bagaimana troubleshooting atau cara masalah? Biasanya negara-negara berkembang seperti Indonesia ada penumbukan kerat. Karena apa? Airnya banyak jet air-nya. Tapi ikut yang Air sulingnya dan mesin manual ada keraknya. Biasanya itu elemennya harus diganti. Selanjutnya adalah sering sekali katupnya terlepas atau siklus air sulingnya terlepas, dan itu komponen-komponen yang harus diganti rata-rata itu. Selanjutnya biasanya kalau yang mesin otomatis itu ada penyumbatan di vakum atau dia tidak menggunakan aquades, itu juga salah satu masalah, atau ada salah satu masalah di autoclave. Selanjutnya adalah solusinya adalah pertama kalau ada karet, segala plastik itu harus diganti atau kerak-kerak harus dibersihkan dan sebagainya. Tuh, ini cara berfungsi dengan kebocoran, penjembatan, otomatisasi, dan jangan lupa kalau untuk penggantian elemen pemanasan pastikan resistansi sekitar 14 ohm. Ini salah satu masalah, misalnya station akan interrupt what the any presentation. Perhatikan airnya bersih atau tidak. Biological indicator positif, biological indicator is corrected selected, biological indicator another lot of the manufacturing. Jadi kita bisa melihat bagaimana dan cara troubleshooting-nya. Bagaimana cara pemeliharaannya? Pertama adalah harus memerlukan pengawasan dari operator, melakukan perawatan dan rutinitas. Pertama menggunakan aquades, yang kedua adalah lihat petunjuk pembersihan komponen alat-alatnya, itu untuk pemeliharaan rutin. Untuk verifikasi adalah pasang formulir. Yang kedua adalah pastikan kalau ada siklus penanya, pencetakan kalau ada, pastikan suplai airnya dan udara terlekatnya.
pastikan sakral one-nya, pastikan tekanan 2,5 bar, pastikan manometer dan termometer, pastikan tidak ada kebocoran, bersihkan autoclave atau indikator dan pegangan lainnya dengan menggunakan kain lap. Jadi pekerjaan ini dilakukan oleh petugas laboratorium. Pemain mingguan bersihkan filter drainase, bersihkan bagian ruang instalasi, bersihkan alatan aseta, bersihkan permukaan air, autoclave-nya, kuras bagian uapnya. Jangan sekali-kali menggunakan sabun baja atau dibersihkan tuh, dikorek atau menggunakan apa namanya yang apa namanya pembersih lantai dan sebagainya. Jangan. Nah, akhirnya adalah kalau hajat kalau sudah dilakukan pemeliharaan, bagaimana pentingnya autoclave dibersihkan dengan pemeliharaan dengan baik. Tadi ada masalah pada saat tidak dilakukan preventive maintenance. Pertama adalah tekanan luar biasa akan menyebabkan ledakan. Akan jadi masalah pada saat kita bicara ledakan. Temperatur tinggi berpotensi menyebabkan luka bakar bagi operator. Ada potensi paparan asap kimia. Ada decontaminasi pada saat. Jadi hajat autoclave sangat masalah. Ini salah satu hajat redaknya suatu autoclave. Hancur di Indonesia sudah ada yang meledak dan menyebabkan kematian. Oke. Cukup. Ada pertanyaan, kalau ada kita diskusi saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.